Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi an sidqi wal wafa wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ibu-ibu yang ada di rumah yang saya muliakan, yang saya hormati, bapak-bapak, anak-anak, santriwan-santriwati yang saya sayangi semua, yang di pondok ini dan juga yang di rumah yang sudah lama mungkin merindukan untuk ke pondok, yang di pondok sudah lama mungkin merindukan ingin ke rumah. Semuanya rindu, tapi jangan baper. Ya, mudah-mudahan seluruhnya sehat walafiat. Lebaran makin dekat. Iya kan? Lebaran makin dekat, dalam keadaan sehat. Jangan sampai lebaran tidak sakit. Jaga terus ya. Teratur dalam Ramadan, makan, minum, istirahat, waktu belajar itu diatur dengan teratur. Sampai kondisi kita terus fit. Insya Allah setelah itu kita akan masuk Ramadan dengan lebaran dengan kondisi yang terbatas, tidak seperti biasa, dan kita akan merasakan sensasi yang berbeda ketika lebaran tahun ini insya Allah. Mudah-mudahan tetap mulia. Salam dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah buat junjungan kita Nabi tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa ya memperjuangkan umatnya selama berhidup dan mewariskan aturan kepada kita untuk dilaksanakan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Apa beliau berpesan sebelum wafat? Taraktu fikum amrayn, aku wasiatkan dua pedoman. Ma in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh pada keduanya, lan tadillu abada, selama itu kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Siapa apa itu? Kitab Allah, Al-Quran Karim, wa sunnatar Rasul, dan hadis an-nabawi. Nah, inilah fikih sunnah. Fikih sunnah hanya fikih yang berdasarkan sunnah. Jadi untuk memahami kitab ini kita langsung kembali ke judulnya. Judulnya fikih sunnah, pemahaman fikih sesuai dengan sunnah. Nah, lalu pemahaman itu dalilnya, rujukannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Itu dulu pertama. Nah, dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, ternyata para ulama berbeda-beda. Perbedaan para ulama itu semuanya karena pemahaman terhadap Sunnah. Lalu karena perbedaan pemahaman tersebut melahirkan perbedaan istimbar hukum. Sehingga apa yang menjadi ketentuan yang disepakati jelas, tapi apa yang jadi khilafiyah itu yang mereka tidak sependapat, masing-masing berpegang pada pendapatnya sesuai dengan kekuatan badrul juhdi mereka, kemampuan mereka mencurahkan seluruh kemampuan untuk mengistimbar hukum Islam. Nah, jadi kita bahas zakat tanaman dan tumbuhan. Ada yang sudah kita bahas, yang sudah disepakati, tidak ada khilafiyah para ulama ya tentang wajibnya zakat tumbuhan pada hintah. Apa hintah? Gandum. Wasyair, apa syair? Padi atau beras, bijian. Watamar, kurma. Wazabib, anggur. Baik anggur kering maupun anggur basah, baik kurma kering maupun kurma basah. Nggak tahu di sini anggurnya kering atau basah nih anggurnya. Ya. Jadi untuk yang empat itu la khilaf, tidak ada khilafiyah para ulama. Di zaman Nabi hanya empat itu saja yang dikeluarkan, termasuk zaman Khulafaur Rasyidin. Nah, lalu ada pertanyaan, bagaimana dengan hasil-hasil bumi yang lain? Maka setelah ada hasil bumi yang lain yang ditampilkan, maka ada yang mengkias. Oh, ternyata 4 jenis makanan yang disebutkan Nabi itu makanan pokok, ya kan? Hintah makanan pokoknya orang Arab, gandum. Wasyair padi-padian orang Asia Tenggara, ya.
Walaupun sekarang orang Arab juga makan syair ya, nasi mandi, nasi biryani, nasi bukhari. Gak ada nasi bukhari muslim, gak ada. Kemudian sama kurma juga makanan pokok. Adanya yang zabib, anggur. Oh, kalau begitu semua makanan pokok dikiaslah. Nah, karena intinya makan pokok, maka ada yang makan pokok jagung, maka jagung juga kena zakat. Ada yang makan pokoknya ubi, maka ubi kena zakat. Ada yang makan pokoknya sagu di Papua itu, papeda. Papeda itu kayak pempek, tapi pempek belum jadi ya, masih kayak lem. Itu papeda. Nah, makanya dari situ terjadi khilaf. Oh, kalau begitu tidak hanya yang 4 ini, maka sagu menjadi zakat bagi orang yang makannya di daerah timur. Ada yang makan jagung, maka zakat jagung. Nah, ini khilafiyah terjadi di situ. Tapi awalnya terkait dengan yang disampaikan hadis tidak ada khilaf, tapi setelah perkembangan ternyata manusia ini banyak di seluruh dunia dan masing-masing kebutuhannya beda-beda makanan pokoknya. Maka disitulah terjadi perbedaan. Nah, karena itu kita bahas sekarang ra'yul fuqaha. Ya, ra'yul fuqaha. Pendapat ahli fikih. Berarti kalau di sini disebut fuqaha hanya jamak. Faqihun satu orang ahli fikih, fuqaha banyak ahli fikih. Jadi kalau sudah bicara ra'yul fuqaha, maka kita bicara khilafiyah yang terjadi dalam hal itu. Tapi bukan dulu ya, bahwa untuk jenis makanan yang berasal dari tanaman dan tumbuhan, gandum, padi, kurma dan anggur kering tidak ada khilafiyah wajibnya zakat. Sedangkan pada hal-hal yang lain, maka para ulama berpendapat lam yakhtalif ahadun minal ulama'i fi wujubiz zakah fi zuru'i was-thimar. Tidak ada khilafiyah satupun para ulama tentang wajibnya zakat pada tanaman dan tumbuhan. Wa innama, dan sesungguhnya ikhtalafu fil asnafil lati tajibu fiha. Mereka berselisih pendapat tentang asnaf, jenis-jenis yang diwajibkan zakat. Ya. Ila iddati ara'in, sehingga mencapai sejumlah pendapat, sejumlah pemikiran, ya, nujmaluha, ya, secara mayoritas dari sebesar secara besar fi mayali SBB. Apa SBB? Sebagai berikut. Sebagai berikut. Nah, jadi untuk yang tadi tidak khilafiyah, lalu ada perkembangan, terdapat khilafiyah secara garis besar terhadap barang-barang lainnya karena berkembangnya pemikiran. Yang pertama, Ra'yul Hasan al-Basri was-Thawri was-Sya'bi. Pendapat Imam Hasan al-Basri tabi'in. Kemudian As-Thawri was-Sya'bi. Jadi dalam siapa nama? Hasan al-Basri, Thawri, Sya'bi. Annahu la zakatan illa fil mansusil alaih. Tidak ada zakat kecuali pada yang sudah dinaskan atasnya. Yaitu yang sudah dinaskan tadi apa? Hintah, syair, tamar, zabib. Untuk tamar dan zabib bisa tamar dan rutab, zabib dan anggur kering dan anggur basah. Ya, kurma kering, kurma basah masuk situ. Nah, itu yang sudah dinaskan. Illa fil mansusi alaihi, kecuali pada yang sudah dinaskan atasnya. Ya. Apa itu? Wa huwal hintah, yaitu hintah. Apa? Gandum. Wa syair, padi, wa dzurrah, biji-bijian. Wa tamar, kurma. Wa zabib, anggur kering. Ya. Li'anna ma'adahu la nasun fi, karena semuanya selain hal ini, selain yang disebut tadi, tidak ada nas padanya. Wa'tabara Syaukani hadzal madhhabu al-haqqu, menurut ya Imam Syaukani
mengatakan bahwa inilah pendapat yang paling benar, mazhab yang benar hanya inilah. Jadi yang lain tidak ada zakat, hanya ini saja yang kena zakat: gandum, padi, biji-bijian, tamar, kurma, dan anggur kering. Karena disitulah nasnya ada, yang lain tidak ada. Nama siapa nih? Hasan al-Basri, Tsauri, dan Syami. Jadi dia langsung ke teks hadis. Di luar itu nggak ada. Jadi jagung nggak masuk zakat, umbi nggak kena zakat. Kedua, Ra'yu Abi Hanifah, pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, anna zakata wajibatun. Zakat itu wajib fi kulli ma ambatathul ardu, terhadap segala sesuatu yang tumbuh di muka bumi. Apa yang tumbuh wajib zakat. Kenapa ya? Karena dia berpaham bahwa ada ayat yang mengatakan apa? Maka sabtu mimma akhrajna lakum minal ardi. Apa saja yang kami keluarkan dari bumi. Apa saja yang tumbuh dari bumi? Sayur kah, buah kah? Nah itu zakat di situ. La farqum bainal khadrawat wa ghairiha. Enggak ada beda apakah dia sayur mayur atau yang lainnya. Washtarata ay yaqsuda bi zira'atihi istighlal ardi wa nama'uhu 'adatan. Dengan syarat ya, ayu qasada, dimaksudkan ketika menanamnya, istighlalul ardi, untuk mengambil hasil bumi, wa nama'uha, dan dia tumbuh di bumi secara normal. Jadi apa saja yang tumbuh di bumi yang ketika ditanam untuk diambil hasilnya, maka kena zakat. Jadi kalau nanam bukan untuk diambil hasilnya, cuma untuk supaya tidak polusi udara, lalu ditanam kembang, nggak ada zakat di situ. Atau dia tidak bisniskan, dia tidak jual, hanya untuk tumbuh saja supaya lebih indah. Kan bikin taman-taman di BSD, ada taman kota. Itu ada yang ngambil hasilnya kan? Hanya untuk maraton di situ biar udaranya bersih. Nah itu tidak ada zakat. Jadi kalau diniatkan untuk diambil hasilnya, maka itu kena zakat menurut Abu Hanifah. Wastasna, dan beliau mengecualikan al-khatabu, kayu bakar. Orang nanam untuk diambil kayunya untuk kayu bakar, maka nggak ada zakat. Kalau kayu bakar kan ada hasilnya, yaitu untuk masak, tapi enggak. Wal qasab, apa qasab? Sejenis kayu bakar juga ya. Yang wal faris, wal faris nama tumbuhan di Mesir yang juga tidak diambil hasilnya. Wal hashish, atau rumput. Orang tanam rumput untuk supaya tanahnya hijau kelihatannya. Rumput gajah mini. Oh, ini ada rumput gajah mini lagi. Ya kan, ada rumput gajah mini. Itu untuk hiasan. Makanya sebut rumput gajah. Kalau rumput gajah kan gede, ini gajah mini lagi. Rumput gajah mini. Dulu di depan ini banyak tanaman. Saya suruh waktu tanam rumput, tahu-tahu rumputnya rumput tidak teratur. Aduh, tumbuhnya nggak beraturan. Saya minta coba rumput gajah mini. Pas kita mau itu ternyata banjir. Wah, kalau banjir nggak mungkin tanam rumput. Nah, akhirnya diperbaiki. Ya akhirnya tidak jadi, hanya di konblok saja. Konblok. Itu tidak ada zakatnya menurut Imam Abu Hanifah. Jadi semua yang ditanam dengan maksud diambil hasilnya, maka kena zakat, kecuali kayu bakar, ya kayu yang ditumbuhi di hutan diambil, atau rumput. Wasyajarul ladzi la samarullah, dan seluruh pohon yang tidak ada buahnya, nggak ada zakat di situ. Jadi untuk pohon yang ada buahnya nggak ada zakat. Was tadalla lidzalika bi umumi qoulihi
Beliau berdalil dengan pendapat ini karena umum qaulihi, yaitu sabda Rasul SAW, fi ma saqqatis samaul ashr, apa saja yang disirami oleh langit, maka tanaman yang tumbuh karena disirami oleh hujan, al-ashur, maka zakatnya 1/10. Yang ditanami ada hasilnya, maka itu jambu ada hasilnya, ditanami kemudian disiram air tumbuh, itu ashur. Jadi semuanya yang ditanam dengan niat mengambil hasilnya maka kena zakat. Jadi yang kalian pegang kalimat itu tadi, ayya qasuda bi zira'atihi istighlalul ardi istighlalul ali wa namauha 'adatan. Ya. Kalau dia ditanam tidak diambil apa hasilnya, enggak kena zakat. Wa hadza 'amun. Menurut beliau, hadis Nabi fi masaqatis sama'ul qashur ini kalimat umum. Ya tanawalu ya jami'u afradihi, meliputi segala sesuatu, rincian-rinciannya apa saja yang tumbuh karena disiram oleh air hujan dari langit dan menghasilkan buah, menghasilkan hasil, kena zakat. Ya. Wa li'annahu yuqasadu bi zira'atihi nama al-ardi wa ashbahal khab. Dan karena dimaksudkan menanamnya itu agar tumbuh dari tanah, maka juga termasuk al-khab, biji-bijian, ya, beras dan lain-lain. Maka ini pendapat Imam Abu Hanifah. Yang pertama pendapat Hasan al-Basri, Sauri dan Syafi'i, bahwa yang kena zakat hanya yang disebut dalam hadis saja, tak boleh ditambah yang lain. Pendapat yang kedua, apa saja yang ditanam dengan maksud mengambil hasilnya, maka itu kena zakat menurut Abu Hanifah, kecuali kayu bakar atau kayu ranting atau rumput dan lain yang tidak diambil hasilnya. Ya, dua pendapat ya. Ingat nih, nanti kalau tanya menurut Hasan al-Basri. 3. Mazhab Abi Yusuf wa Muhammad. Siapa Abu Yusuf? Guru Imam Syafi'i juga ya, Imam Malik Abu Yusuf. Anna zakata wajibatun fil khariji minal ardi, bahwa zakat wajib terhadap apa saja yang keluar dari bumi. Ada hasilnya keluar dari bumi, wajib zakat. Bisyartin, dengan syarat, ayyabqiya sanatan, ayyabqiya sanatun, dia bertahan setahun. Bertahan setahun. Hasilnya kurma bertahan setahun enggak? Nah, maka wajib zakat. Apalagi coba tanaman yang bertahan setahun. Rempah-rempah itu setahun enggak? Enggak ya, kunyit itu enggak. Enggak. Busuk enggak setahun? Beras tahan setahun. Kopi, kopi. Kopi. Teh, cengkeh, sagu, Indomie. Enggak ada kaitan, sebut merek iklan gratis. Kalian udah kepengen makan Indomie? Astagfirullah. Itu hanya sekali 6 bulan boleh makan, karena pengawetnya. Bahaya kalau seperti itu, bahaya. Paling cepat 3 bulan. Apa nih? Ya, itu syaratnya ya, tahan setahun bila ilaj kasirun, tanpa adanya pengawet yang banyak. Jadi tahannya itu alami, bukan karena pengawet. Kan ada saja yang tahan sayur apa misalnya, sayur bayam dibekukannya masuk freezer sampai 5 tahun pasti tahan. Kalau freezernya terus kan. Nah, jadi yang itu nggak masuk. Jadi dia tahan setahun tanpa pengawet yang banyak. Sawaun akana mikiran, sama saja apakah dia
barang-barang yang ditakar, misalnya di liter atau di apa namanya itu, ya liter ya. Kal habub seperti biji-bijian, al mauzunan atau ditimbang, kal qutni was sukar, seperti kapas atau gula ditimbang, ya baik dia ditakar maupun ditimbang, seperti biji-bijian yang ditimbang seperti kapas ataupun gula. Fa in kana la yabqi sanatun, kalau tidak tahan setahun, kal kisai seperti timun, wal khiyari, apa itu khiyar? Hah? Bukan. Dalam kamus itu namanya petula. Apa itu petula? Nama buah di Arab ya. Wal batis, apa batis? Semangka. Semangka tahun? Siapa yang mau makan semangka tahun? Sehari tidak ada, ya kan? Coba dibuka semangka sehari. Setelah dibuka makan. Kayak dipotong-potong kecil, sehari makan. Manis atau asam? Acem. Nah, seperti yang nggak mandi. Kemudian washimani, ini nama buah di Arab juga. Apa itu? Keram baja kalau di kamus. Keram baja, bacanya keram. Ya, pokoknya itulah. Wanahwih dan selainnya, wanahwiha dan selainnya bil khadrawati wal fawati, dari sayur mayur dan buah-buahan. Jadi yang tidak tahan setahun tidak zakat. Fala zakatan fi, enggak ada zakat padanya. Kalau yang tidak tahan setahun. Jadi kata kuncinya yang ketiga, tahan setahun. Itu bedanya dengan yang kedua. Kalau pendapat kedua Imam Abu Hanifah, apa saja yang ditanam dengan maksud untuk mendapat hasilnya, maka wajib zakat. Yang ketiga pendapat Abu Yusuf dan Muhammad, iya memang yang menghasilkan, tapi jenis biji dan buah itu tahan setahun. Bisa bedakan ya? Pendapat yang pertama, pendapat dari yang paling benar menurut Imam Syaukani, yaitu Hasan al-Basri, Sauri dan Syabi, hanya yang disampaikan di hadis saja doang, yang enggak, yaitu hintah, syair, tamar, zabib, wazurrah dan biji-bijian, ada yang disebutkan dalam hadis juga. Kemudian yang kedua, apa saja yang ditanam di bumi lalu diairi oleh hujan untuk dimaksudkan ambil hasilnya, maka wajib zakat. Ini pendapat Abu Hanifah. Yang ketiga, pendapat Abu Yusuf dan Muhammad sama dengan yang kedua, cuma dipersyaratkan bahwa hasil dari tanaman yang dimaksudkan ketika ditanam untuk mendapat hasilnya itu syaratnya awet setahun tanpa pengawet. Jelas? Nah, itu kata kunci semua tuh. Dan itu semua bahan kuis nanti. Warabi, pendapat yang keempat, mazhab Malik. Imam Malik di gurunya Imam Syafi'i. Anahu yustaratu fi ma yakhruju minal ardi ayyakuna mimma yabqiya wa yaybisa wa yastanbituhu banu Adam. Nah, ini syaratnya 4. Menurut Imam Malik disyaratkan yang dikeluarkan zakatnya dari apa yang tumbuh di bumi itu, yang pertama yabqiya, tahan, enggak disebut setahun, pokoknya tahan dia. Wa yaybisa, kering. Jadi semangka nggak masuk bahasa yang kering, biji-bijian, ya mungkin masuk habatus sauda bijinya. Wa yastabituhu banu Adam, dan ditanam oleh manusia, anak Adam. 3 itu ya. Kalau dia tumbuh sendirinya di hutan nggak ada zakat, ambil saja dia. Buah mangga hutan, buah durian hutan, semua itu tidak ada zakat, tinggal ambil. Tapi yang ditanam manusia itu zakatnya. Sawaun agama muqtadan, sama saja apakah dia muqtadan makanan pokok, kal qamhi wasyair, baik itu gandum maupun syair tadi, au ghairi muqtadin, atau yang bukan makanan pokok, kal kurtum was samsam, apa itu? Kunyit dan bijen.
Jadi pokoknya setahun tahan. Kunyit tahan kan? Ya, dan ditanam oleh manusia kan? Nah, kering kan? Kering ditanam manusia tahan. Awet. Tanpa pengawet. Sama saja yang baik menanam pokok atau tidak. Wala zakatan indahu fil khadrawat wal fawakiha. Tidak ada zakat pada sayur mayur dan buah-buah. Katin seperti buah tin, waruman, delima, watufah dan apa tufah? Apple. Ya, kalau lagi kotor lantainya di apple. Nah, itu ya. Jadi apa kata kuncinya? Kata kuncinya ya disyaratkan zakat itu bagi yang tahan lama, kering, ditanam manusia, baik makanan pokok maupun tidak. Yang keempat, mazhab Malik. Jadi apa bedanya? Yang pertama, pendapat Syafi'i dan Hasan al-Basri dan Sauri yang disebutkan dalam hadis doang. Nah, yang kedua menurut Abu Hanifah, semua yang tumbuh di muka bumi yang diambil, yang ditanam dengan maksud mengambil hasilnya kecuali kayu bakar dan rumput. Nah, yang kedua. Yang ketiga pendapat Abu Yusuf dan Muhammad, ya, apa sama seperti yang kedua, tapi syaratnya seluruhnya tahan setahun tanpa pengawet. Ya, baik yang ditimbang maupun ditakar. Yang keempat mazhab Malik, ya, yang ditakar itu yang tahan, kering dan ditanam oleh manusia, baik makanan pokok maupun tidak. Tuh. Jadi, tapi dia mengecualikan sayur mayur dan buah-buah, nggak masuk. Yang kelima, wadhahar Syafi'i. Dan Imam Syafi'i berpendapat, ila wujub zakat fima takhrijuhu al-ardu. Wajib zakat pada yang dikeluarkan oleh bumi bisyartin dengan syarat ayyakuna mimma yuqtatun wa yudakhirun, yaitu makanan pokok dan disimpan. Nah, ini kan kecil, makanan pokok disimpan. Kalau Imam Syafi'i makanan pokok. Kalau gurunya Imam Malik enggak peduli makanan pokok atau bukan. Kalau Imam Syafi'i maka syaratnya makanan pokok dan didakhir, simpan, awet. Ya, wa yastambituhul adamiyun, dan ditanam oleh manusia. Kalau qamhi wasya'ir, seperti gandum dan padi. Jadi kalau Imam Syafi'i itu sebenarnya sama dengan pendapat pertama. Ya. Kenapa? Pendapat pertama selain hadis itu semuanya makanan pokok. Maka Imam Syafi'i sebenarnya dengan pertama sama, cuma bedanya apa? Lebih luasnya pendapat Imam Syafi'i, beliau hanya menandaskan dengan makanan pokok, yaitu bisa gandum, beras. Berarti kalau di satu negeri makanan pokoknya itu sagu, maka sagu. Seperti di NTT dan Papua. NTT jagung ya, NTT. Hah? Jagung, jadi kena zakat jagung. Jadi jagung kena zakat di NTT. Kalau di Papua sagu. Jadi pendapat Imam Syafi'i lebih luas. Bukan lebih luas, lebih luas. Beda luas dengan luas. Luas A, luas E. Ya. Jadi yang penting makanan pokok yang tahan dan ditanami oleh manusia. Karena itu, ketika terkait zakat fitrah, maka di NTT itu jagung, ya, jagung yang fitrahnya. Saya tidak tahu bagaimana ngolah jagung jadi makanan pokok, ya, direbus. Mungkin dengan segala variasinya ya. Kita aja yang nggak tahu variasinya, nggak enak, cuma masih enak nasi. Coba kalau kita sudah rasakan nanti kalau sana, wow, luar biasa. Ya, saya nanti mau, kita kan pada asal masak, bikin kue ya, suruh Ustadz Imad dan Mamar tanam masak jagung dengan segala variasi. Gimana rasanya? Mungkin divariasikan dengan beras kali ya? Kenapa kalau si Muhammad bilang iya, si Imad bilang tidak?
khilafiyah itu baru calon ulamanya itu khilafiyah. Bagaimana kalau jadi ulama? Khilafiyah padahal dulu berdampingan. Nah, itu yang keempat. Kata kuncinya ingat ya. Jadi Imam Syafi'i yang penting makanan pokok. Yang kelima itu, yang keenam, bukan. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, Imam Nawawi bermazhab Syafi'i. Madhabuna, mazhab kami, annahu la zakatan fi ghairi nakhli wal 'inabi bil asjar. Tidak ada zakat pada selain kurma, nakhl, kurma dan anggur dari pohon-pohon. Wala bi syai'in minal hubub, dan tidak juga pada biji-bijian illa hima, kecuali yuqtatun wa yudakhkhar, kecuali yang dijadikan makanan pokok dan tahan dan awet. Nah itu. Wala zakatun fil khadrawat, tak ada zakat pada sayur mayur. Nah sama lah ini kan mazhabnya juga Imam Syafi'i, Nawawi. Kemudian yang terakhir ini wa dhahabal Ahmad, Imam Ahmad ini enggak dimasukkan nomor 6, harusnya nomor 6 ini. Wa dhahaba Ahmad, Imam Ahmad berpendapat ila wujubi zakat, wajib zakat fi kulli ma akhrajahu Allah minal ardi, ya, pada semua yang telah Allah keluarkan dari bumi, minal hububi, biji-bijian, wasimari dan buah-buahan, wa mimma yaibas, dan dari yang basah, wa yabqa, dan yang awet, wa yukal, yang ditimbang, yang ditakar, wa yastambatuhul adami, yang ditanam oleh manusia, fi aradihim, di tanah-tanah mereka. Sawaan akanat khutan, sama siap, baik makanan pokok kal hintah, gandum, seperti gandum, amin kunyat, ya, dari atau dari makanan buah yang lainnya, jenis-jenis makanan buah yang lainnya. Amin al-bazir, seperti, ya, dari biji-bijian, kal kusibrah, ya, kacang, wal karawiyah, ya, atau ya ketimun, timun juga wajib, atau dari umbi-umbian, tuh minal basur, umbi-umbian, ya, juga termasuk, ya, khiyar, itu udah apa itu? Kemudian habul qabul, aduh, nama-nama ini nama-nama di Mesir semua ini, kan seribet terjemahkan. Ya, seperti mismis, buah tin, laus pisang, dalil saya mengerti. Wala zakatun indahu fi sairil fawakih, tapi tidak ada zakat pada buah-buah seperti khauz, jenis apa khauz, khawh, wa kamsari, wa tufah, apa mismis, nama buah juga, watin, alladzina la yujaffafan, yang tidak dikeringkan. Karena juga nggak ada zakat yang nggak dikeringkan. Walau fil khadrawat, dan juga tidak masuk tumbuh-tumbuh sayur mayur, ya, seperti mentimun, ya, semangka, basinjan, terong, apa lagi, lufat, apa itu, pepaya, kemudian jazar. Jazar itu ketela. Gimana namanya? Ketela. Kitela. Nah, itulah yang menjadi khilafiyah para ulama. Jadi 6 ya. Jadi singkatnya yang ke-6 ini pendapat Imam Ahmad, semuanya kena zakat. Nah, ini baru bicara soal kena zakat. Berapa ukuran nisabnya? Nanti setelah ini. Zakatul zaitun. Nah, kita masukkan satu. Zakatul zaitun ini masuk dulu. Karena ada jenis biji-bijian, ya, zaitun buah. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, amma zaitun, adapun buah zaitun, fasahihu indana, yang sahih menurut mazhab kami, annahu la zakatun fihi, bahwasanya tidak ada zakat pada zaitun.
Wa bihi qala Hasan bin Shalih, itu pun pendapat Hasan. Dan oleh karena itu berkatalah Hasan bin Shalih. Wa Ibnu Abi Laila wa Abu Ubaid, ini juga pendapat Hasan ibnu Shalih, Ibnu Abi Laila, Abu Ubaid. Wa qala Zuhri, dan Zuhri berpendapat berkata wal Auza'i wal Laits wa Malik wa Tsawri wa Abu Hanifah wa Abu Thawr fihi zakat. Menurut Zuhri, Auza'i, Laits, Malik, Tsawri, Abu Hanifah, Abu Thawr ada zakat pada zaitun. Jadi satu pendapat yaitu mazhab Syafi'i, dalam hal ini menurut Imam Nawawi tidak ada zakat pada zaitun. Tapi menurut yang lain ada zakat pada zaitun. Qala Az-Zuhri wal Laitsi wal Auza'i, berkatalah Imam Az-Zuhri, Laits dan Auza'i, ya, yukhrasu, ditaksirlah zaitun itu, fatukhadhu zakatahu zaitan, yang diambil zakatnya minyaknya, minyak zaitun, minyak zaitun, bukan buahnya. Wa qala Malik, Imam Malik berkata la yukhras, tidak usah ditaksir, nggak usah taksir. Kenapa? Bal yukhadul ashur, ambil aja langsung 1/10. Ba'da usrihi, setelah masanya, setelah masanya, bukan haul ya. Kalau tanaman bukan haul, masanya panen ya, masa panennya, ketika jadinya, nggak usah ditaksir, langsung saja. Kalau sudah jadi minyak sekian, maka langsung keluarin zakatnya. Wa bulughuhu, dan nisabnya sampai ke khauf 1 ausak, 60 ausak. 60 ausak, ya, itu artinya 60 wasak. 1 wasak 60 sok. Ya. Jadi 60 sok kali 5 itu jumlahnya. Nah, sedangkan 1 sok itu 2,04 gram, dikalikanlah, ya, 60 sok sama 300, setengahnya 300, kalikan 2,04 gram, hasilnya 612 kg. Jadi nilainya, kadarnya 612 kilo baru kena zakat 1/10. Berapa jadinya zakatnya? 61,2 kilo. Jadi kalau bentuk minyak zaitunnya, kalau mau dikonversi, dikasih harga sekilonya berapa kali 61,2. Jadi kalau produksi minyak zaitun belum sampai segitu, tidak ada zakat. Berarti zakat itu enggak. Ini menurut Imam Malik ya. Jadi ada khilafiyah di situ. Kalau menurut Nawawi, yaitu mazhab Syafi'i, enggak ada zakat untuk zakat sebanyak apapun. Nanti kalau dia bisniskan, ada zakat pada hasil perniagaan. Jadi antara semua pendapat ini yang paling luas pendapat pertama dan pendapat kelima. Pendapat pertama yaitu pendapat Hasan Al-Basri, Tsawri dan Syafi'i. Pokoknya yang disebut hadis saja, yang tidak disebut enggak. Nah, divariasikan dengan pendapat Imam Syafi'i. Sebenarnya pendapat Imam Syafi'i sama, yang penting sesuai dengan hadis. Hanya itu saja, cuman beliau menambahkan makanan pokok. Nah, inilah kehebatan Imam Syafi'i. Kenapa? Karena 4 jenis atau 5 jenis yang disebut Nabi itulah yang saat itu menjadi makanan pokok. Tapi karena sekarang berkembang, makanan pokok berubah-ubah, bertambah. Mungkin di pelosok sana ada yang berbeda, ada yang jagung, ada sagu, maka lebih kenal pendapat Imam Syafi'i. Maka bagi orang yang NTT jagung, kurang zakat. Bagi orang Papua, sagu, tambahan dari yang disebut dalam hadis. Jelas ya? Jadi kita coba variasikan pendapat pertama dan kelima. Nah, ini anak sekalian, saya setelah baca ini, waduh, detail sekali ini ya. Cuman kalau kalian ceramah di masyarakat yang awam, bingung. Tapi kadang-kadang belajar harus paham. Biar nanti kalau kalian ceramah saja yang sesuai hadis Nabi itu. Kalau orang bertanya, baru. Bagaimana Ustaz?
Kata Ustaz cuma kena misalkan gandum, padi, kurma, anggur kering sapi. Itu di Papua orang makan sagu. Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i, beliau mengkiaskan. Kenapa? Yang disebut tadi padi, gandum itu sebenarnya makanan pokok. Nah, jadi apa saja yang menjadi sumber makanan pokok di sebuah negeri, maka itulah yang dizakatin hasilnya. Oh, kalau begitu di NTT jagung dong. Kok jagung? Iya, itu bahan pokok. Oh iya. Kalau begitu di Papua sagu dong. Iya. Nah itu. Jadi kalau di NTT itu dia pakai mazhab Syafi'i berzakat ya. Kalau dia nggak pakai mazhab Syafi'i nggak berzakat dia. Nggak ada hadisnya. Nah akhirnya imam nggak zakat. Tapi di NTT sudah banyak makan beras ya? Hah? Makan beras? Banyak? Hebat sekali di NTT ya. Kalau di sini dimasak dulu baru makan. Di NTT nya makan beras. Untuk saya nggak bilang makan padi ya. Makan padi masih ada kulitnya. Maura bingung apa padi apa beras. Tahu bedanya? Hah? Nasi qoblahu beras. Beras qoblahu padi. Qoblahu apa? Bingung Maura. Kalau Maura taunya sushi Susanti. Hoka bento. Kalau di sini bento itu lagu yang pas. Hoka bento ya bento. Ya baik ya, ini sudah makanan bahan tanaman, buah-buahan dan sayuran. Atau tidak sudah dijelaskan, termasuk di sini zakat zaitun. Zaitun menurut Imam Malik yang zakat adalah minyaknya dan buahnya. Kalau buah zaitun nggak enak ya dimakan. Tapi di Arab zaitun itu jadi enak kalau dia dibikin pizza. Itu pizza itu ada sayurnya kan, ada tomat, ada apa kan. Itu justru ketika dicampur zaitun lebih enak daripada pizza di Indonesia di mana-mana. Zaitun sendiri kalau dimakan asam dia, apa namanya? Kesat. Kalau buahnya langsung. Tapi kalau dia gabung dengan pizza itu, wah enak sekali. Waduh, kalau udah puasa. Ya, jelas ya. Lanjut ya. Atau kita langsung ke tanya jawab. Silakan. Kalau ada pertanyaan. Untuk besok kita mulai ibadah subuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang di rumah, yang di restoran, yang sedang menunggu puasa, kalau masih boleh, ya. Besok kita ganti jam tayang. Jam tayangnya mulai besok ba'da subuhi, setelah salat subuh. Pertimbangannya apa? Ini sudah menjelang H-10, H-11 dari Lebaran. Sore-sore begini, ibu-ibu mungkin keperluan bikin kue atau yang lain-lain. Di pesantren anak perempuan juga kepengen bikin kerajinan, kue-kue dan lain-lain. Nanti ahli masak kuenya adalah doktor S3. Jadi guru besar ya suaminya. Dia guru dan besar suaminya. Ibu doktor Ustazah Nurul Hikmah MA. Minang asli. Saya sudah MA duluan dari kecil. Lahir langsung MA. Itu si Uni mana Uni? Uni jadi itu dari kecil nggak lagi SD, SMP, S1, S2, langsung S2 MA. Minang asli. Said. Kalau Pak Jul blasteran. Ya, Minang dan Jawa. Blasteran langsung. Lengkap lah kalau Pak Jul. Ya. Ada pertanyaan? PRD? Belum. Mana namanya? Ya kemarin mana? Tapi kemarin barokah loh.
Barakallahu fi umrik Ustaz Habib. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Semoga Allah selalu beri kekuatan untuk Ustaz dari calon ulama besar. Ustaz nanti kalau surga gak ketemu saya, tolong cari saya ya, sebut nama saya. Nanti kalau ke surga, iya sebut nama saya kalau kalian ke surga nanti ya, kalau udah ketemu saya. Kita sama-sama ke sana. Boncengan. Ustaz, apa saja, siapa saja ulama yang mengikuti istimewa? Semua ulama kalau ijma enggak, ijma itu artinya pertemuan. Kalau yang kalian maksud ijma, kesepakatan. Nah, beda dikit, beda arti. Ya. Ijtima pertemuan. Ijma kesepakatan ulama. Mungkin ijma ini seluruh ulama ngikutin ijma. Jadi sumber Islam itu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Us-Sahabah, wal Qiyas. Nah qiyas, tadi kan ada qiyas. Imam Syafi'i mengkiaskan gandum dan beras itu makanan pokok, maka dikiaskanlah padi, jagung dan sagu sebagai makanan pokok yang wajib didapatkan. Jadi menggunakan qiyas. Jadi semua ulama menggunakan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan qiyas. Itu harus dicatat. Ini ada yang rusak nih. Yang kiri jagung tadi lupa baterai. Apa hukumnya habis dulu ngelap ke handuk? Boleh. Cuman air tetesan wudhu itu jadi saksi di yaumil akhir. Jangan dilap, biar aja menetes. Sebanyak tetesan itulah sebanyak saksi di yaumil akhir. Ini saksi nih bahwa memang panitia tak siap. Nih, langsung dicek nih. Nanti nggak buka lagi kalau udah. Oh, ini cara dicari ciri-cirinya mau habis baterai ya. Yes. Ini. Coba yang pakai pensil tulisannya gedein ya. Udah pensil kecil. Ustaz, kalau saya punya hutang sama A, lalu si A pinjam buku saya, lalu hilang. Lalu apakah hutang saya bisa lunas karena buku yang dihilangkan? Bukunya serahkan dengan hutang. Udah, kalian datang saja, saling mengembalikan, saling mengikhlaskan. Tapi pilih ya, di pondok ini saya minta kalian semua akad. Pertama, tidak boleh memakai milik orang lain. Itu dulu ya. Jangan pinjam-pinjam. Baik itu gayung, sabun, sikat, apalagi apa-apa. Sendiri-sendiri. Nah, itu yang pertama. Itu dipegang betul. Yang kedua, kalau seandainya ada yang terpakai oleh teman kalian, oleh guru kalian, oleh Ustaz Habib, apa saja, tolong saling diridhokan supaya nggak ada masalah di akhir nanti. Karena kalian habis selesai langsung pulang. Tahu-tahu di sini tinggal ada bajunya selesai. Saya sering dapati kalau yang taman ini ada yang buku Nahwalinya tinggal di sini. Saya pakai. Saya tidak tahu maksud tinggal ini disengaja tinggal untuk dihibahkan atau dibuang. Makanya kalian saya lihat buku Nahwali saya, nama siapa? Nurul Karomah. Memang sedikit Nurul, tapi itu bukan saya. Dari mana saya ketemu? Dari rusak, hancur, terbuang ke sampah, saya ambil, saya beli yang robeknya saya satuin lagi, saya pakai. Nah itu mesti Nurul ikhlasin supaya nanti di akhirat nggak ada masalah. Karena dia yang pertama dia pergi, dia tinggal lemarinya, walaupun isinya udah pulang, masih bagus, tolong ikhlaskan. Nanti kasih kepada adik kelas yang miskin yang nggak sanggup beli lemari. Jadi apa saja yang terpakai dari barang kalian yang di pondok ini, tolong diikhlaskan, tolong diangkatkan semua itu. Jangan sampai nanti kita di akhirat. Tadi pertanyaan saat ini kan bagus di akhirat supaya kita saling tolong menolong. Kalau saya nggak ketemu kalian di surga, ya saya panggil nama kalian,
Kalian pun begitu. Nah, di dunia selesaikan dulu sebelum masalah itu sampai ke akhirat. Ya. Masker saya temukan di bawah meja pingpong. Punya siapa itu? Saya suruh cuci. Yang cuci Pak Ucup saya nggak tahu siapa yang pakai. Tolong ikhlaskan tuh siapa yang pakai. Itu salah dia itu. Niatnya apa sih ditinggal itu? Dibuang atau diapain? Nah itu masa masker dibuang, malah cuci itu. Apa saja ikhlaskan. Tapi yang lain jangan sengaja ngambil. Wah saya kan diikhlaskan, saya ambil ah. Jangan, boleh yang sengaja begitu nanti berperkara di akhirat. Maksudnya tidak sengaja. Apa nanti gayung yang tamat langsung tinggal gayungnya, embernya, apa saja itu. Tolong diikhlaskan. Ngeri saya kalau kalian ikhlas, ngeri saya. Kalian yang bermasalah, yang satu pakai, yang satu gak ikhlas, nanti saya yang jadi saksi di akhirat. Baru mau melangkah masuk surga, tunggu dulu. Ustaz, jadi saksi. Siapa yang diadili? Elpan dan Fajrul. Ya udah, saya saksinya. Selesai ya, saya masuk lagi. Tunggu dulu. Saksi, kenapa? Ali dan Zaidan. Aduh, lama jadinya. Ya, bahaya. Lama masuk surga itu juga siksa. Ya, ngantri masuk surga itu siksa juga. Di mana ngantrinya? Bukit Al-A'raf. Kalau ada tanaman atau buah yang keluar dari pagar di pemilik rumah, pemilik pohon itu boleh diambil nggak? Pemilik pohonnya jangan diambil. Ya. Kalau mau ambil minta izin dulu. Tetapi kalau dia liar tumbuhnya, tidak dirawat oleh pemiliknya di luar, boleh diambil. Tapi kalau dia rawat, dia jaga, ditaruhnya kayu di situ supaya tidak nutupin jalan motor lewat, itu jangan, karena dia ada perawatan di situ. Walaupun dia tumbuh di luar tanah dia. Nah, kalau dia biarkan liar, boleh. Kalau saya sudah akadkan dengan Pak, itu rambutan sampai keluar-luar. Silakan warga siapa saja lewat mau ambillah sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya. Setiap kali rambutan itu berbuah sampai di dalam semua. Ya. Jadi nggak sungkan-sungkan nanti alifia. Kalau mau sama Rahma, udah ikhlas itu, nggak ada masalah. Ya, bilang sama neneknya, bilang sama yang lainnya, oh boleh ambil, boleh, silakan, sebebas-bebasnya, sebanyak-banyaknya. Jadi boleh dimakan colot, ya. Tahu, colot itu apa namanya? Kalau kampret. Cebong mah di air. Di air cebong, di atas kampret. Nah, kalau kampret masuk dalam air baru kecempret. Apa bahasannya? Ya Allah, tiada satupun dari nikmat-Mu yang aku dustakan. Ya Allah, ya, la azibu ala kulli ni'am. Nah, itu aja lah. Masa itu doanya? Bikin aja. Entah betul ya. Bagaimana jika kita sudah minta diikhlasin, tapi orang itu enggak ikhlas? Bagaimana? Bayar. Jangan kalian sudah maling minta diikhlasin. Orang enggak ikhlas bayar, ganti. Saya ngambil kemarin ya, apa wafer kamu di kamar. Waduh, mah udah jadi ini, udah jadi kuning. Dikasih ya? Enggak. Udah ganti seharganya. Kalau enggak beli wafer bayar. Biarin aja orang pelit, tapi kalian tidak ada masalah di akhirat. Yang kamu ini pelit ya. Nanti dia bilang kamu kan maling. Nah, maka kalau tidak diikhlaskan, ganti rugi. Saya nggak punya uang untuk gaji Ustaz, ya bantu dia, apa pijitin dia. Saya pijitin ya, gratis. Nggak mau kata dia. Nah, kalau yang begitu mah, tolong dikasih udah bilang, tolong diajarkan ikhlasnya. Ya. Apa? Dari Bang Awe. Siapa? Awe siapa Awe? Hah? Abdul Wahid. Hah? Abdurrahman Wahid. Gus Dur. Ayo, apa Saya tahu, pura-pura aja saya. Ya. Apa
Ngomong, ngomong. Ayo. Dibagi lagi banyak kerjaan ini. Ini beras kita lagi banyak, lagu-lagunya banyak. Belinya nih beras, sembako. Aduh, awe enak aja tuh pangkutannya di rumah. Ayo, ngomong, Assalamualaikum. Afwan mau tanya. Ya, mau jawab. Kalau ada orang yang sudah meninggal, apakah dia merasakan bahwa dirinya sudah meninggal? Apakah orang yang meninggal merasa dirinya meninggal? Ya sudah dikubur, merasakan dong. Merasa di dalam perasaan kalau dia meninggal. Tapi itu pengalaman masing-masing yang tidak pernah diceritakannya. Nggak ada yang sudah mati itu cerita. Nanti kalau dia cerita, kita pada lari. Nah, terus? Dari Butiana Kustianti. Ibu Tiana BSD. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Afwan, jika sudah pernah dibahas, apakah perbedaan infak dan sodakoh di masjid suka ada beberapa kotak berbeda yang bertuliskan wakaf, infak, pengelolaan masjid, infak anak yatim, infak duafa, mana yang prioritas harus diisi? Apa beda infak sodako? Infak itu adalah nafkah, sodako dan kita sidik jujur dari hati. Jadi sodako itu pemberian yang ikhlas. Tapi kalau dia wajib maka bermana zakat. Kalau dia tidak wajib bermana sodako sunnah. Tapi sodako lebih luas lagi, bisa bentuk materi dan non materi. Termasuk non materi senyum. Apa semuka fi wajhi afika sodako, senyum pada saudaramu sedekah. Tapi itu senyum pada orang sedekah ya. Termasuk membuang duri, kerikil atau kayu di jalan, itu sedekah. Itu lebih luas daripada infak. Sedangkan infak itu lebih sempit lagi karena dia berbentuk pemberian berupa benda, baik harta maupun makanan. Itu infak. Dan pemberiannya pun lebih sempit, kepada keluarga disebut nafkah wajib. Tapi kalau kalimat infak itu dalam Al-Quran dengan kalimat perintah atau wajib, maka infak juga bermakna zakat. Mana yang prioritas? Di masjid ada kalimat sodako, infak untuk yatim. Maka untuk yatim itu infak sebenarnya. Yang mana prioritas? Yang mana paling dibutuhkan? Seandainya di masjid itu butuh untuk membeli material bangunan masjid, maka ke wakaf kita dulu pentingkan. Kalau di masjid itu ada penyantunan yatim dan tinggal di masjid didiri di situ, maka kotak amal yatimlah yang kita dahulukan. Kalau misalnya panitia masjid susah berkembangnya karena aktivitas masjid tidak ada atau karena dana tidak ada, maka infak masjid yang didulukan. Maka mana yang didulukan tergantung kebutuhan. Kalau yang wajib tidak bisa kita cari mana yang lebih butuh, harus kita tunaikan, yaitu zakat. Zakat mana yang kita butuhkan? Tidak bisa, zakat harus dikeluarkan. Mau zakat itu kenapa wajib? Karena bukan ini kita, ya, bukan harta kita. Jadi baru kita keluarin harta kita kalau sudah bersedekah atau berinfak. Tapi kalau zakat kita tidak mengeluarkan harta kita, ya. Bagaimana cara bayar hutang teman ketika di MI tapi sekarang sudah MTS? Ya bayar di MTS. Kemana waktu MI? Ngutang dulu di MI, sekarang MTS, ya bayar. Nggak ada bedanya. Ya kan sekarang MTS ketemuan, MI ketemuan, ya bayar aja. Karena hutangnya tidak kaitan dengan MI dan MTS. Ya. Paham kalian? Saya juga paham. Pertanyaan. Kalau rumah saya ngontrak, terus ada pohon yang wajib zakat, apakah buahnya boleh saya ambil? Nggak boleh. Apakah pohon wajib mengeluarkan zakat? Bukan pohon, orang yang punya pohon. Berarti nggak masuk nih drama ini. Nggak paham. Sahabat Nabi yang paling banyak hadis yang mendekat siapa? Abu Hurairah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Boleh nggak melihara anjing untuk jaga rumah? Boleh, jaraknya sejauh 10 meter jauhnya, ya. Jauh dari rumah, dia di pekarangan sana. Kalau dia sampai masuk rumah nggak boleh, malaikat nggak masuk. Dan najis gitunya, riuknya. Saat ini gandum sudah diolah kembali menjadi roti, apakah roti kena zakat?
yang kena zakat tuh bahan pokoknya sebelum diolah. Seperti kita, bukan nasinya yang zakatkan, berasnya. Fidyah juga begitu. Ya. Berasnya, zakat fitrah apanya? Berasnya. Sekarang orang ganti duit, nggak ada riwayat ganti duit. Hanya Imam Abu Hanifah yang membolehkan zakat fitrah ganti duit. Tapi zakat fitrah itu sebenarnya zakat kebutuhan pokok. Manfaat dari adanya hewan seperti kecoa, tikus, belatung, lalat, nyamuk untuk memberitahu bahwa rumahmu kotor. Ya, kecoa datang, berarti rumah kok segeralah bersihkan. Itu di antara manfaatnya. Yang kedua, banyak hasil penelitiannya sehingga muncul ahli-ahli di bidang ini. Ya, ilmu pengetahuan untuk orang berilmu pengetahuan. Minta ridhonya biar cepat selesai ziyadah 30 juz. Amin. Semoga lancar. Yasir lahu wa yasir laha ya Allah. Ziyadah 30 juz'an minal Qur'anil Karim. Waj'alhu waj'alha minal hufazil Qur'an was sunnah. Maafkan saya bila saya ada salah. Barakallahu fiikum. Semoga diberikan kesejahteraan, rezeki, kesehatan, dilancarkan rezeki, tetap semangat dalam mendidik santri. 9 Mei 2020. Thank you. Oh ini barakallah, sini barakallah. Ini barakallah ini banyak belum saya baca. Assalamualaikum. Kenapa perempuan lebih utama perasaannya dibanding laki-laki daripada laki-laki dengan akal? Enggak tahu juga. Karena banyak baper. Kenapa? Karena seringnya ngobrol, ngerumpi. Kena obrolannya, kena perasaannya. Jangan banyak ngobrol. Dikit-dikit curhat. Nah itu. Kadang-kadang curhat itu bukan untuk cari kebenaran, hanya untuk mengeluarkan doa, ulang-ulang selesai. Nah kalau ingin begitu, doa di tengah malam. Pasti lepas semua tuh pada Allah SWT. Curhat kalian. Ya. Kadang-kadang punya omong, kena perasaan, makanya banyak pakai perasaan. Sedikit bicara, kecuali dakwah. Kalau dakwah lah, bicara lah. Atau baca Quran lebih banyak. Ini semuanya di rumah juga. Tolong selama Ramadan ini dilihat berapa durasi ngobrol, berapa durasi baca Quran. Banyakkan baca Quran atau ngobrol selama Ramadan ini. Ya. Atau main internet dengan baca Quran mana lebih banyak. Evaluasi dakwah dengan lisan mana lebih banyak daripada ngobrol dengan lisan. Karena itu kurang berfaedah banyak ngobrol itu. Curhatlah kepada Allah. Mohon maaf saya ingin minta nasihat dari Ustaz. Nanti harus saya nasihatin. Iya saya nasihatin. Nasihat ya, enggak sakit ya. Nah, apa saya? Kan kalau misal kita mimpi ketemu Rasul, itu memang Rasul yang datang, bukan jin yang nyerupai. Kalau sahabat Rasul yang datang di dalam mimpi, itu arwah sahabat atau jin? Ya nggak mungkin arwah sahabat, itu pasti. Tinggal kalian sebelum mimpi baca doa tidak, berwudu tidak, sekali enggak, tidurnya gimana, terlentang kayak Abu Lahab atau gimana. Kondisi sebelum tidur menentukan mimpi kalian benar atau tidak. Kalau sebelum tidur kalian ngerumpi, curhat-curhat, bicara soal sahabat, ngobrol, tapi nggak doa, berarti itu bukan. Seringkali ayah saya menasihati yang namanya rezeki seperti duit, ya itu yang mencari orang yang pantas untuk memiliki. Memiliki dusta itu maksudnya apa ya, Zat? Aduh, kalimatnya ini mana titik komanya? Yang namanya rezeki, kalau sini ada dua nih, rezeki kecil, rezeki besar. Seperti duit. Duit itu yang mencari orang yang pantas untuk memiliki duit itu. Maksudnya apa ya? Oh, yang pantas, yang Allah kasih sudah. Yang berusaha dapat, yang tidak dapat. Allah siapkan rezekinya, orang itu mau ambil apa enggak? Jangan begini, terserah Allah sajalah, kalau kita dikasih kalau enggak di rumah jadi kamar, enggak apa. Kecuali kalau kalian dibutuhkan, diem aja. Ada yang minta ceramah, Ustaz, ceramah via Zoom, oke. Tahu-tahu Ustaz sudah transfer sekian, alhamdulillah.
Ya kalau nggak begitu nggak bisa. Rezeki itu dicari, dikejar. Kita disuruh zakat ini disuruh jadi orang kaya. Karena zakat itu adalah pemberian yang merupakan lebih dari kebutuhan pokok kita. Maka kita zakat. Kalau kurang kita nggak kena zakat. Jadi kita zakat, haji, disuruh kurban. Coba cita-cita tinggi ya. Kalau kurban dulu 1 ekor kambing, besok 2, besok 1 sapi. Itu. Lagi puasa boleh nggak terlalu dah? Boleh. Asal yang belum keluar. Setelah ini masih di mulut. Telan nggak apa-apa. Tapi nggak ada rasa stroberi, nggak ada. Saya mau telan dulu rasa coklat, nggak ada. Kalau sudah dibuang, jangan ditelan lagi. Itu menjijai. Tolong bacain pembukaan yang awalnya innal hamdalillah. Saya khutbah Jumat aja, nanti kamu rekam catat. Saya punya hutang gopek dengan teman saya SD, tapi sudah meninggal. Ya kalian waktu itu belum balik lah, nggak apa-apa lah. Kalau ketemu keluarganya minta ibu teman saya, anak ibu. Iya, yang sudah meninggal, betul. Dulu saya pernah hutang minta didoi. Nah, ketemu ya ibunya ya. Apa? Silakan. Dari abinya Haura dan Mazaya. Abinya Haura dan Mazaya. Langganan tetap. Silakan Bi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada tanaman berbuah tetangga, masuk ke pekarangan kita, apakah jika berbuah ketika kita mau memetik harus izin kepada pemilik pohon? Izin. Sebagai etika izin ya. Sebagai etika izin. Terus. Dan apakah pemilik pohon itu masih berhak atas buah yang ada di pekarangan kita? Ya. Jadi gini, kalau dia tiap hari melahirkan sampah berupa daun dan kita yang membersihkannya, maka boleh kita ambil buah. Ya. Dan izin itu sekali aja. Pak tetangga, mohon maaf ya, ini buahnya kesini nih. Kalau dipangkas sayang nih. Saya bersedia untuk membersihkannya setiap hari. Yang rumput daun-daun kering yang jatuh. Tapi minta izin ya, buahnya saya ambil. Boleh. Nah, kalau sudah begitu silakan. Dan yang pemilik pohon juga boleh mengambil. Itu menjadi milik siapapun yang mau ambil boleh. Tapi yang di tanah dia, lewat pagar dia, sebelum pagar dia, itu hak dia, tak boleh apa-apain. Ya. Tapi yang paling etis adalah kita bicara-bicara, minta izin, jangan sampai tanpa izin. Ini etika Islam. Yang punya pohon pun harus meridhoi. Kalau tidak mau meridhoi, silakan pangkas dari batas pagar dia. Karena kalau dia tidak izin pun halal bagi yang tanahnya dimasuki pohon tersebut dan menghasilkan sampah. Jika saya punya makanan, ada seorang yang suka minta-minta dari makanan kecil saya itu. Tapi saya mulai kesel, bagaimana Ustaz? Ya baik, kasih saja. Jangan kesel, kasih terus. Kalau ada satu kasih setengah, kalau seperempat kasih seperempat. Kenapa dia minta? Karena dia butuh. Saya mohon maaf, saya tidak sebut nama. Di antara kalian ini ada anak yang tidak pernah dikasih jajan orang tuanya karena miskin. Bukan jajan, semuanya nggak dikasih, SPP segala macam nggak bayar. Maaf ya, saya nggak sebut nama dia. Dari mana jajannya coba? Nah kalian dikasih jajan tiap mawar, tiap ini. Ya berbagilah, namanya pesantren senasib. Makanya saya tidak boleh orang tua bawa makanan di sini. Misalnya dia bawa nasi chicken, nggak boleh, kecuali dia bawa sejumlah santri, ya nggak? Aturan itu begini, nggak boleh orang tua diam-diam ngasih anaknya. Kadang-kadang selundupan, itu haram itu. Tiba-tiba anaknya dapat sekantong isinya roti coklat sekian, yang dibungkus sekian, ini simpan di lemari. Tahu-tahu ada yang maling, langsung dia ngadu, ini yang maling makanan saya. Saya sudah tidak boleh kayak begitu, itu selundupan. Bahkan untuk jajan itu lewat Bekiman. Ini ada orang tua yang banding-bandingin harga, Bekiman lebih mahal. Berapa
Pas lebih mahalnya berapa? Makanya di luar 1.000, di Bekimat 1.500. Kenapa? Anda beli di Alfamart. Alfamart itu cukup besar, modalnya kecil, makanya dijual murah. Kita nggak bisa belanja kayak Alfamart, terus terang saja. Makanya kalau harga dibikin mahal, bukan karena kita mahalin harga. Gula contohnya, Alfamart jual 12.500 sekilo. Bekimat modalnya saja di gudang 17.500. Mau jual terus nggak? Rugi. Kita nggak tembus untuk dapat modal 9.000 sekilo. Karena sistemnya monopoli sekarang ini. Paham nggak nih maksudnya? Sistemnya ini karena kapitalis, dari hulu, dari petani sudah dimonopoli sama dia semua. Tahu siapa kerjanya tuh? Hayya, anu nggak tahu siapa. Makanya kita ini pribumi ini dijajah oleh orang asing. Kita beli modal gula 1,5 juta, kita jual 19.000. Wah, mahal sekali. Kenapa? Itu dijual 12,5. Ya iyalah, mereka monopoli. Kalau kita beli banyak untuk modal ke Alfa, nggak boleh, kena CCTV, tangkap kita. Hanya boleh beli 1 kilo. Ini aturan monopoli begitu sistemnya. Ada orang tua begitu, masuk selundupan. Chicken apa, masukin makanan ringannya, coklatnya. Kenapa? Enggak mau beli di Bekimat. Mahal katanya. Satu karton besar. Anaknya saja masuk lemari. Nanti temannya yang ambil satu. Mulai mengadukan. Ini ada pencurian di pesantren, ada pencurian. Itu saya kan bilang jangan selundupin makanan kita siapin, walaupun harganya selisih 500 rupiah. Dan itu pun jadi sodako selisihnya itu. Dan bukan karena Bekimat memahalkan. Memang modalnya lebih besar daripada di. Coba kalau semua muslim ke sana semua, bisnis pribumi ini mati semua. Memang karena itulah. Coba saya tanya ibu-ibu yang lagi pengajian, ibu-ibu mau beli gula di warung muslim atau di warung non muslim? Pasti jawabnya apa? Warung muslim. Oke. Tapi Bu, sabun kan sabun. Tapi sabun ini di warung non muslim 2.000, di warung muslim 2.500. Pilih mana? 2.000 kata dia. Nah, itu di non muslim dia beli. Mau sabun, mau beras, mau gula, mau minyak, semua begitu. Kalian tahu begini sekarang sistemnya. Kita nggak bisa jual murah. Nah, yang paling bisa kalau jual murah, tanam sendiri. Kita tanam padi luas berhektar-hektar, ratusan ribuan hektar, produksi sendiri, giling sendiri, gudang sendiri, jual sendiri, itu lebih murah. Tapi orang-orang ini sudah main dari sejak petaninya itu. Petani itu kasih bibit, nih bibit, ini bibit, ini pupuk, jadi petani tanpa modal nanam di tanahnya. Tapi setelah jadi wajib jual ke dia yang ngasih bibit, yang ngasih pupuk dengan harga dia yang tentuin. Makanya petani itu jualnya sangat murah sekali kepada tengkulak-tengkulak. Harus tahu ini sistemnya di Indonesia begitu. Baik petani tebu, petani padi, semua itu. Mau ternak lele, ternak ayam, nih lele, nih ayam, dikasih dulu nih bibit ayamnya, dikasih bibit lelenya. Petani kan senang aja, tanpa modal, dikasih pupuk, dikasih tanaman kan. Tapi dia harus jual kepada yang ngasih bibit dan ngasih pupuk itu. Tak boleh jual kepada yang lain. Yang menentukan harga yang ngasih bibit. Makanya yang menentukan harga semurah-murahnya, maka dia bisa jual murah sampai ke tangan kita. Sementara kita nggak bisa begitu. Makanya kita punya lahan yang luas, peternakan yang luas, dikelola oleh muslim, kembali kepada muslim, pribumi, semua pribumi. Biarlah selisihnya mahal dikit nggak apa-apa. Cuma selisih 500 rupiah saja, nggak akan hilang rezeki kita. Dan yang jelas, yang muslim pasti keluar zakat, yang non muslim dia keluarin 1/10 untuk gereja. Ini harus tahu kita. Makanya ini kalau orang tua yang dengar, mohon maaf jangan selundupkan lagi makanan-makanan ke anak-anak. Mau apa, Bekimat siapkan makanannya, beli apa jajanannya. Jangan hiraukan harganya. Yang penting anak kita nggak jajan pun nggak mati. Di pesantren juga makan enak, makan gulai kambing, makan lauk bebek, ya kan? Daging, rendang setiap hari, nggak akan mati di pesantren. Ya sedikit lebih mahal nggak apa-apa.
Bukan kita ini jual-jual harga mahal, ingin untuk banyak, nggak ada. Ya, jangan selundupkan makanan itu ngajari anak nggak benar itu. Jadi nanti besarnya jadi penyelundup dia, masukin barang ke halal tuh. Kalau ada orang tua yang mau ngasih anaknya berubah makanan, apa makanan nasi apa, sebanyak santri ini, tolong kasihan ini yang orang tuanya udah nggak ada. Tolong kasihan yang nggak pernah kasih jajan orang tuanya. Ustaz batal tidak kalau ada orang puasa lalu dia niat minum? Baru niat ya, belum. Kalau dia tunaikan batal. Niat minum aja. Kalau teman kita sudah meninggal terus kita punya banyak salah sama dia, bagaimana cara minta maaf? Minta maaf ke ahli warisnya. Bu, saya dulu pernah salah dengan anak ibu, mohon maaf ya. Minta ridho, minta ikhlas. Kalau nggak ada orang tuanya nggak ketemu lagi, doakan dia supaya masuk surga. Doakan teman kita yang sudah meninggal itu supaya terbebas dari siksa kubur dan supaya masuk surga. Kalau nunggu uang 500 apakah harus menunggu setahun? Iya. Duit 500 jangan diambil. Cara gimana? Masukkan kotak amal. Setelah itu niat, kalau ada pemiliknya tetap dibayar. Jadi yang 500 jadi amal kita. Apa benar Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar dan perang Uhud? Nanti saya lihat di Sirah Nabawiyahnya ya. Tapi yang jelas Utsman telah beriman saat itu. Gak ada sahabat yang tidak ikut. Justru perang Badar itu perang yang paling besar, walaupun jumlah pasukan tidak sebesar perang yang lain, karena perang dengan keluarga sendiri. Ada anak perang dengan ayahnya, perang tanding tuh. Tahu perang tanding? Dua orang aja satu-satu. Disuruh ini demi akidah yang benar. Itu setelah meninggal orang tuanya itu nangisnya luar biasa. Langsung dikuburin, langsung nggak sholat itu tapi kalau beda agama. Karena memang akidah lebih mahal dari segala-galanya. Tapi itu sudah jalan terakhir ketika perang. Kalau tidak perang, wajib patuh pada orang tua sekalipun beda agama. Wajib patuh. Disuruh apapun ikut kecuali kalau disuruh menyembah berhala. Nah, ya Bu, antarin ya, langsung antarin. Belanja ke pasar, beli bahan untuk bikin kue. Nah, ya Bu, langsung. Ibunya masih non-muslim, sering-sering kasih hadiah, sering-sering antarin. Disuruh jangan membantah, ikutin saja. Tapi kalau dia bilang, nah sembah Yesus yuk, maaf ya Abi ya Umi, maaf Ibu, maaf. Nah, minta maaf dulu. Untuk hal ini agama kami sudah menetapkan tidak ada kepatuhan dalam kesyirikan kepada Allah. La ta'atan fi ma'asiyatillah. Tidak ada ketaatan dalam maksiat. Apabila niat puasa saat azan apakah boleh? Sebelum azan. Ngapain sengaja? Jangan begitu. Kecuali kalau kalian telat bangun dan belum niat malamnya, silakan. Saat itu kalian belum makan belum minum, azan niat puasa langsung. Kenapa? Hatta matla'il fajr, sampai waktu fajar itu ada yang mengatakan sebelum azan. Itu hatta matla'il fajr. Ada yang mengatakan azan pun termasuk kategori fajar sehingga masih boleh niat di situ. Boleh minum seteguk dua seteguk setelah azan. Itu perbedaan kalimat hatta. Makanya ada khilafiyah kan? Jadi kalau hatta dimanain dua, hatta bisa bermakna ila, hatta bisa bermakna illa. Kalau hatta bermakna illa, maka tidak termasuk azan kecuali fajar, berarti sebelum azan. Kalau azan stop semuanya, tidak boleh makan minum. Jadi kalau masuk hatta bermakna illa, maka makanan yang di mulut wajib dikeluarkan, minuman ditumpahkan. Itu kalau hatta bermakna illa. Kalau hatta bermakna ila, berarti ila termasuk ya. Maka pas lagi azan kita masih minum, masih makan, yang di mulut telan dan dimakanlah. Ada khilafiyah kan? Sama dengannya? Sama. Kenapa ada khilafiyah? Mustaqab. Ada pecahan, ada pecahan bahasa, ada perpecahan makna. Satu kalimat kadang maknanya banyak. Nah itu pentingnya kalian belajar nahu. Sudahlah pokoknya sudah. Itu besok mulai ya. Ya harus tahu nahu sorof dan balaghah. Ya. Makanya di pesantren ulang terus, walaupun sekarang kita fokus pada Al-Quran, nahwadi, ya, matan alfiyah itu diulang, murojaah sendiri.
Ada kan mata nafiyah sudah dihafal? Nah, itu diulang sendiri. Jangan nunggu pas dikomandoin karena kesadaran. Termasuk ngulang kita taisir, ngulang kita tufatul Atfal, ya, dan lain-lain itu sendiri. Sambil tidur, ya, menjelang belum tidur juga jangan ngobrol, bacalah itu. Jangan hilang apa yang sudah didapat di pesantren. Baik, barangkali ini yang saya perlu sampaikan, dan pengumuman tambahan tadi bahwa kita besok pengajiannya ba'da sholatil subhi, sudah sholat subuh. Karena sekalian pas azan siap langsung sudah wudu, sudah qobliyah, dan setelah itu sholat subuh dan zikirnya nggak usah panjang. Kemudian kita pengajian. Untuk kultum subuh pindah ke asar. Kan kultum cuma 7 menit. Asar selesai jam 3:30, kemudian doa. Selesai itu kultum, selesai jam 4. Jam 4 yang perempuan boleh latihan masak-masak, yang lagi main olahraga menjelang berbuka. Tapi olahraganya jangan terlalu diporsir, karena besok perdana olahraganya ringan. Semakin ke depan semakin lebih berat, gak apa-apa. Tapi perdana jangan langsung ambil pada asar sampai mari juga ada hentinya main pingpong mulu. Nanti pas sholat tarawih imamnya sujud, dia sujud, imamnya bangun, dia gak bangun lagi. Tahu-tahu sujud terus. Pastinya kenapa kamu tadi sujud terus? Saya ingin sholat sujudnya lebih lama. Tahu-tahu pada tidur. Jadi itu ya, tolong diperhitungkan tenaganya, jangan diporsir. Nanti kalau main pingpong nggak ada yang menang main terus, yang kalah ganti, nggak lagi, dulunya ganti. Yang menang yang kalah sama-sama istirahat, ganti yang lain. Ya. Baik, ini anak sekalian, ibu-ibu yang di rumah, bapak sekalian, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jangan bosan untuk belajar. Saya pun masih belajar. Banyak yang saya tidak tahu dari yang saya jelaskan ini. Justru ketika saya ngajar ini, saya bertambah. Baru saya merasakan luar biasa kita fikih sunnah ini sekarang. Dulu saya baca cuma ujung-ujungnya saja, udah ini wajib, ini selesai. Rinciannya ini, ini pendapat imam saya baca nggak saya pahami. Ya saya pahami, tidak saya ceramahkan, tidak pernah saya ceramah. Tapi ini modal, seandainya nanti kita ceramah, kita sampaikan sesuai dengan sunnah begini, orang tanya, baru kita bisa jawab. Kenapa ada perbedaan? Perlu tadi kayak hatta matra'il fadilah itu beda. Bisa bermakna ilah, bisa bermakna illah. Itu artinya beda sekali itu antara ilah dan illah itu. Maka kalau azan, qomat, salah baca, bahaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak Tuhan illallah, termasuk Allah. Salah baca salah arti. Asyhadu an la ilaha illallah, gitu kan? Illallah. Itu artinya apa? Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Yang betul illallah, bukan illallah. Ini yang qomat, yang azan hati-hati. Yang kedua, mendahulukan irama. Asyhadu Allah. Itu apa artinya? Kalau itu artinya ya bu. Asyhadu jadi apakah aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah? Itu kalau asyhadu Allah. Asyhadu Allah. Asyhadu anna Muhammad. Apakah aku bersaksi? Berarti Anda tidak bersaksi. Ya. Tegas asyhadu Allah. Yang qomat, yang azan hati-hati, karena seringkali mendahulukan irama artinya terbalik dari yang dimaksud. Demikian yang saya sampaikan, kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dosa 6. Ya udah, ini siapa? Bagaimana pendapat kalian, pendapat Imam Syafi'i tentang zakat? Ya, jujur. Yang duluan Pak dulu. Apa yang Syafi'i? Selain yang disebut dalam hadis. Siapa yang menang kuis?
Intinya apa? Ya, ya. Wow. Nah itu aja inti. Bagaimana menurut? Belum ya? Oh iya. Pemenang kuis yang kemarin adalah ibunya Ayuni. Takbir. Silakan hadiah diambil di Bekiman, besok boleh langsung, boleh utus orang. Pertanyaan hari ini adalah apa hukum zakat pertanian untuk makanan pokok? Silakan di share ya di nomor di bawah ini. Nomor Bekiman, silakan. Nah.